warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak D.E. Ronald Aprianto SEMSI selaku dosen mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan, dan perkenalkan, saya Misha Priscilia dengan NIM 2201054 ingin menyelesaikan tugas UAS Teknik Pengambilan Keputusan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian. Saya mengidentifikasi masalah melalui studi pendahuluan, yaitu observasi lapangan, wawancara singkat dengan pelaku UMKM otomotif di Lubuk Linggau, serta telah data Dinas Koperasi dan UMKM. Hasilnya menunjukkan masih rendahnya adopsi digitalisasi keuangan dan literasi keuangan yang belum memadai, dan kinerja operasional UMKM yang belum optimal. Selain itu, saya mengkaji penelitian terdahulu untuk menemukan adanya risk gap, khususnya peran literasi keuangan sebagai variabel mediasi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi yang terbaik. 3 kriteria keputusan untuk menentukan solusi yang terbaik. Yang pertama ada efektivitas, sejauh mana solusi mampu meningkatkan kinerja operasional UMKM. Yang kedua, kelayakan, feasibility, yaitu solusi dapat menerapkan sesuai kemampuan UMKM mikro, yaitu ada biaya, SDM, dan teknologi. Dan yang ketiga, keberlanjutan, solusi dapat diterapkan secara jangka panjang dan konsisten. Yang ketiga, bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda tentukan? Jelaskan. Bobot yang ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan terhadap tujuan penelitian. Yang pertama, aktivitas 40%, kelayakan 35%, keberlanjutan 25%. Bobot ini diberikan karena peningkatan kinerja operasional menjadi tujuan utama tanpa mengabaikan kemampuan UMKM dapat menerapkannya. Selanjutnya, pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat disusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal saudara. 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan. Yang pertama, peningkatan adopsi digitalisasi keuangan, yaitu seperti QRIS, e-wallet, aplikasi akuntansi, dan berbagai lainnya. Yang kedua, peningkatan literasi keuangan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan. Yang ketiga, ada integrasi digitalisasi keuangan dengan literasi keuangan, yaitu menggunakan teknologi yang disertai pemahaman keuangan yang baik. Selanjutnya, pertanyaan kelima, bagaimana cara Anda menganalisis alternatif-alternatif tersebut? Jelaskan dengan metode yang relevan. Cara menganalisis alternatif-alternatif tersebut menggunakan analisis kuantitatif yang berbasis SMPLS, Smart PLS, dengan melihat yang pertama, pengaruh langsung digitalisasi keuangan terhadap kinerja operasional. Kedua, pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja operasional. Ketiga, pengaruh tidak berlangsung digitalisasi keuangan terhadap kinerja operasional melalui literasi keuangan, yaitu mediasi. Selanjutnya, pertanyaan ke-6, berdasarkan hasil analisis, bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik? Jelaskan. Alternatif terbaik yaitu yang pertama, koefisien jalur path coefficient. Yang kedua, nilai signifikan, p-value. Yang ketiga, ada besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung. Jadi, alternatif ini memiliki pengaruh paling kuat dan signifikan terhadap kinerja operasional yang dinilai sebagai solusi yang terbaik. Selanjutnya, pertanyaan ke-7, jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Alternatif yang telah dipilih yaitu integrasi digitalisasi keuangan dengan literasi keuangan. Rencana penerapannya yaitu mendorong pengguna teknologi keuangan digital yang sederhana. Kedua, memberikan edukasi literasi keuangan terkait pencatatan, pengolahan, dan laporan keuangan.
Dan yang terakhir, pendampingan UMKM secara berkelanjutan oleh dinas yang berkaitan. Selanjutnya, soal terakhir, sebutkan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengevaluasi aktivitas keputusan yang telah diambil. Langkah-langkah evaluasi aktivitas keputusan yang pertama ada membandingkan kinerja operasional sebelum dan sesudah penerapan. Yang kedua, mengevaluasi perubahan efisien biaya, kecepatan layanan, dan kecepatan pencatatan. Ketiga, pengumpulan umpan balik dari pelaku UMKM. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi berkala untuk perbaikan kebijakan atau program. Itu saja tugas yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.